Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami boleh melakukan setiap tugas dan pembelajaran kami hingga pada saat hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, dan mereka boleh mengerti dan memahami materi yang akan disampaikan. Inilah doa kami, Tuhan. Semoga Engkau berkenan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Anak-anak ibu yang baik, untuk mengisi absen kehadiran, tolong berikan tanda like atau komen pada kolom komentar di grup Facebook kita. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang sistem rangka pada manusia. Nah, sebelum kita masuk pada sistem rangka, kita harus mengetahui dulu ya tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik akan mengetahui dan memahami fungsi rangka. Yang kedua, peserta didik akan mengetahui dan memahami rangka penyusun tubuh manusia. Dan yang terakhir, peserta didik kami mengetahui dan memahami pengelompokan tulang atau rangka. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita masuk pada materi kita ya anak-anak. Sistem rangka pada manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem rangka? Coba ibu, anak-anak ibu sekalian bayangkan rangka ini, apa itu sistem rangka? Nah, sistem rangka adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi dalam melakukan pergerakan. Itu dia sistem rangka ya. Nah, lalu apa yang menjadi fungsi rangka kita tersebut? Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Ya, tubuh kita itu berbentuk karena ada rangka ya, nak ya. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Ya. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai penyokong tubuh. Yang kelima, melindungi organ-organ vital seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah dan sumsum tulang. Kemudian yang terakhir, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, itulah fungsi daripada rangka tubuh manusia. Nah, ibu, kita lanjut ya. Kita akan mempelajari tentang pengelompokan tulang. Nah, pengelompokan tulang di sini nanti ada dua ya, nak. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan jenisnya. Nah, kita masuk pada yang pertama. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang pipa, contohnya tulang paha dan tulang lengan, ya. Nah, itu dia bentuknya panjang. Yang kedua, tulang pipi, contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang duduk, banyak ya. Yang terakhir, tulang pendek. Ya, contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki. Itu contoh tulang-tulang pendek. Kemudian, kita masuk pengelompokan tulang berdasarkan jenisnya. Ada 2. Yang pertama, tulang keras. Kenapa disebut tulang keras atau steel? Karena memang tulang ini sifatnya atau jenisnya keras. Sedangkan tulang rawan sifatnya rawan atau lembek. Ya, apa perbedaannya? Lihat di sini. Ini ada tabel perbedaan antara tulang keras dengan tulang rawan. Nah, nanti sisanya ibu akan menerangkan 1 atau 2 perbedaan. Nanti sisanya ibu bisa membacanya secara mandiri. Nah, contoh tulang rawan atau cartilago itu memiliki ya sedikit zat kapur, sementara tulang osteon atau tulang keras memiliki banyak zat kapur. Nah, kemudian tulang rawan itu contohnya adalah daun telinga, ya, hidung,
batang tenggorokan kita ini nak, itu juga termasuk tulang rawan ya. Kemudian tulang keras contohnya itu tulang tengkorak, tulang paha, tulang betis, dan lain sebagainya. Nah itu dia pengelompokan tulang berdasarkan jenisnya. Kemudian kita masuk ya pembagian daripada rangka tubuh manusia secara umum. Nah rangka tubuh manusia secara umum itu dibedakan menjadi 3 nak. Yang pertama bagian tengkorak atau kepala. Yang kedua bagian badan ya. Bagian badan yang dimaksud di sini nih nak, dari tulang leher sampai tulang duduk ini. Kemudian yang ketiga adalah tulang anggota gerak ya, yaitu tangan dan kaki. Itu pembagian rangka tubuh manusia secara umum. Nah ini setiap bagian-bagian ini ada lagi pengelompokannya atau bagiannya. Kita lihat rangka tengkorak kepala ya. Rangka tengkorak kepala atau tulang tengkorak kepala ini penyusunnya banyak. Yang pertama ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Nah, ini adalah tulang-tulang penyusun tengkorak kepala kita. Itu nama-nama tulang yang ada di tengkorak kepala kita ini ya. Next, kita masuk pada ya rangka badan. Ya, rangka badan di sini nak dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada ruas tulang belakang, yang kedua tulang gelang bahu, yang ketiga tulang rusuk, yang keempat tulang dada, dan yang kelima tulang gelang panggul. Ya. Nah, kita mau lihat apa saja tulang-tulang penyusun daripada kelima tulang ini. Kita masuk pada tulang belakang. Bagian A, tulang belakang itu jumlahnya ada 33 ruas yang tersusun atau terdiri dari ya, apa saja dia? Ini dia nak. 7 ruas tulang belakang. Ya. 7 ruas tulang belakang. Kalian bisa hitung secara mandiri nak ya. Atau ini tulang belakang ini sering disebut sebagai tulang leher ya. Kemudian yang kedua 12 ruas tulang punggung. Yang ketiga 5 ruas tulang pinggang. Yang keempat 5 ruas tulang kelangkang. Dan yang kelima 4 ruas tulang ekor. Kalau dijumlahkan jumlahnya 33 ruas. Nah itu tulang penyusun tulang belakang. Kemudian kita masuk tulang penyusun gelang bahu, yaitu ada 2. Tulang selangka ya, yang paling depan dari dada kita nak. Kalau misalnya anaknya kurus itu sangat nampak menonjol ya. Kemudian tulang belikat. Ini dia. Nah di sini ibu buat tampak depan dan tampak belakang. Kenapa? Karena tulang selangka gampang dilihat dari depan, sedangkan tulang belikat sangat mudah diperhatikan atau dilihat dari belakang. Jadi tulang gelang panggul ini tersusun dari 2 tulang ya, tulang selangka dengan tulang belikat. Kita lanjut ya, kita masuk pada tulang rusuk dan tulang dada ya. Nah tulang rusuk itu ada 12 pasang yang terdiri dari tulang rusuk sejati 7 pasang, rusuk palsu 3 pasang, dan rusuk melayang 2 pasang. Ya, kemudian masuk tulang dada, ya tersusun atas 3 tulang. Yang pertama tulang hulu, yang kedua tulang badan, yang ketiga tulang pedang-pedangan. Kita lihat pada gambar, ini dia gambarnya nak ya. Ini yang disebut sebagai rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Kemudian ini tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Ini dia ya penyusun. Dan yang terakhir tulang-tulang penyusun rangka badan tadi nak, yaitu tulang gelang panggul ya, yang kelima atau E, penyusun rangka badan tadi. Tulang gelang panggul ini tersusun dari 3 tulang ya. Ini dia gambarnya. Yang pertama itu tulang duduk, yang kedua itu tulang kemaluan, yang ketiga tulang usus ya.
Nah, ini tulang penyusun dari rangka badan. Yang terakhir kita masuk ya rangka anggota gerak. Ya. Nah, anggota gerak di sini nanti ada dua, Nak. Yang pertama, anggota gerak atas atau tangan. Nah, apa saja tulang penyusunnya di sini? Perhatikan, ada tulang lengan, tulang pengumpil yang paling besar ya, Nak. Ada dua di sini ya. Kemudian tulang haste yang paling kecil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Inilah anggota gerak atas atau tangan. Kemudian anggota gerak yang kedua adalah anggota gerak bawah atau kaki. Apa saja tulang penyusunnya? Perhatikan di gambar. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, itulah, Nak, ya anggota penyusun tubuh manusia secara umum. Semoga anak-anak ibu memahami dan mengerti materi yang ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, silahkan japri ibu di WA pribadi atau WA grup, atau langsung di kolom komentar grup Facebook. Nah, untuk latihan anak-anak ibu sediakan 5 soal pilihan berganda. Ibu mau anak-anak ibu menuliskan soal dan pilihan A, B, C, D-nya dengan lengkap. Untuk memberi jawaban dari setiap pertanyaannya, anak-anak ibu tinggal memberikan tanda lingkaran pada jawabannya. Misalnya nomor 1 si A, jawabannya itu A, maka dia melingkari tanda A. Nah, ini dia soal pertama. Soal kedua, ya. Soal ketiga, keempat, soal kelima. Nah ya, nah itu dia untuk tugas kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat pagi semua.